Khilafah adalah agenda umat Islam, sementara demokrasi agenda Amerika dan Barat kapitalis. Oleh Ahmad Khozinuddin, pejuang khilafah. Pandangan yang melahirkan narasi kebangkitan khilafah adalah perspektif yang sempit dan irasional. Memang ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang merasa memiliki hubungan dan sentimen terhadap narasi ini, dan ini tidak terlepas dari agenda politik kelompok tertentu. Beruntungnya kita bahwa klaim kembalinya khilafah tidak didukung oleh mayoritas masyarakat. Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMI), Prof. Suli Qodir, tanggal 14 Januari tahun 2024. Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dicabut badan hukum perkumpulannya secara zalim oleh rezim Jokowi, namun perjuangan penegakan khilafah tidak pernah mati. Jika sebelumnya khilafah identik sebagai perjuangan HTI, namun sejak HTI dicabut badan hukumnya perjuangan khilafah bertransformasi menjadi perjuangan umat. Realitas ini mirip dengan bendera tauhid yang dahulu diklaim dan dituduhkan sebagai bendera HTI. Klaim ini terbantahkan, karena saat ini umat Islam telah terbiasa bahkan bangga mengibarkan bendera tauhid, bendera Rasulullah, bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera Islam, bendera kaum muslimin. Peristiwa pembakaran bendera tauhid di Garut menjadi penanda penyerahan bendera tersebut kepada umat. Bendera tauhid dibela oleh segenap umat Islam, hingga jutaan umat Islam berkumpul dalam reuni 212 di Monas, hadir untuk membela bendera tauhid. Khilafah sejak awal bukan milik HTI melainkan milik umat Islam. Namun, semenjak HTI dicabut badan hukumnya, khilafah telah menjadi milik umat. Siapapun umat Islam di negeri ini, membela khilafah sebagai ajaran Islam. Bahkan, mulai tumbuh kesadaran umum bahwa khilafah adalah solusi bagi negeri ini. Mengingat, berbagai solusi dalam sistem demokrasi selalu mengalami jalan buntu dan kegagalan. Sayangnya, masih ada yang gagal paham tentang khilafah, termasuk para intelektualnya. Memasuki bulan Januari tahun baru 2024 ini, tiba-tiba ada klaim yang menyatakan khilafah adalah agenda politik kelompok tertentu. Perlu penulis tegaskan bahwa khilafah adalah agenda umat Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan kembali tegak di muka bumi, sesuai sabda beliau SAW. Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ala minhaj nubuwah, kekhilafahan sesuai manhaj kenabian, selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan adan, penguasa-penguasa yang menggigit, selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabrian, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Hari Ahmad, tentang kembalinya khilafah, memang tidak perlu didukung oleh seluruh manusia. Khilafah akan kembali memimpin dunia, menang hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman, yang percaya pada lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi kaum yang beriman, meskipun penduduk seisi bumi tidak percaya, orang yang beriman akan tetap yakin khilafah akan tegak kembali. Secara akidah, keyakinan kembalinya khilafah dan kebangkitan umat Islam tidak dapat diragukan. Secara historis, khilafah telah eksis selama kurun 13 abad. Suatu sistem yang terbukti telah dan pernah eksis,
lebih realistis untuk ditegakkan kembali, ketimbang menegakkan utopia kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Karena faktanya, dalam demokrasi kedaulatan ada pada tangan kapital. Dan era kekhilafahan Islam terakhir ada di Turki yang diruntuhkan oleh Inggris pada tahun 1924 silam. Sehingga, sangat beralasan ketika dalam periode seabad sejak kejatuhan khilafah, saat ini kaum muslimin menghendaki dan meyakini akan segera kembalinya khilafah. Apalagi, setelah melihat realitas di Palestina, Yaman, dan negeri kaum muslimin lainnya. Ada kebutuhan mendesak bagi umat Islam untuk bersatu secara politik dalam rangka melawan penjajahan kapitalisme global. Persatuan umat Islam secara politik hanya mampu diwujudkan dengan khilafah, bukan dengan oki. Karena itu, ketika saudara Prof. Suli Qodir tidak meyakini kembalinya khilafah, malah menganggap khilafah utopia, penulis kira persoalannya hanya satu, karena tidak percaya hadits Nabi. Padahal, kembalinya khilafah tidak membutuhkan kepercayaan seluruh penduduk bumi. Saudara Prof. Suli Qodir juga menuding khilafah sebagai agenda kelompok tertentu. Padahal, khilafah adalah agenda besar umat Islam. Justru demokrasilah agenda Amerika dan Barat yang merusak, yang dicekokkan kepada segenap umat Islam. Kurung siku buka kurung siku tutup titik.